Yogyakarta adalah permata yang memanjakan mata dengan kilauannya. Salah satu daerah yang masih dipimpin oleh Sang Sultan ini adalah magnet yang menarik perhatian dunia. Dengan napas kekentalan budaya yang diwariskan dari masa ke masa, Yogyakarta adalah simfoni tradisi yang selalu mengalun di keraton. Kuliner Yogyakarta adalah sajak rasa yang harus dirasakan. Keanekaragaman rasa dan aroma adalah melodi yang membuai lidah dan hati. Angkringan adalah jantung yang berdetak di kehidupan Jogja. Di sini bukan hanya makanan dan minuman yang disajikan, tetapi juga kesederhanaan, kebersamaan, kehangatan, dan kesetaraan. Nunjuk tuh yo. Geng. Ya. Yes. Mas saya asli Sardi ya, Pak Sardi. Ya, Pak Sardi asal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Terus di sini dikenal karena kita lebih tinggi daripada yang lain pas waktu kerja disebut nama Pedro. Jadi sekarang dipanggil juga Pak P, yang depannya aja. Sampai sekarang dipanggil Pak P. Kalau masakan dulu mama waktu melahirkan anak yang pertama, kalau apa itu ngelipat itu jarang tuh matang, jarang Mbak. Terus tengahnya mesti enggak bisa matang. Terus saya gantiin sampai sekarang, mama nggak pernah ngelewat. Yang lewat saya, yang pakai bumbu-bumbu mama, terus yang masak saya juga. Itu, yang racik mama. Kita kan paling suka kan masak sendiri itu kalau ada orang misalnya protes kekurangannya, itu saya paling seneng. Protes itu paling seneng, itu loh, kan membangun. Jadi kita pernah pakai kompor, tapi orang-orang pada protes jangan pakai kompor. Hanya 2 hari pakai kompor, kita langsung pakai areng lagi. Ada seseorang yang minta dibikinin, Pak coba dibikinin ini kayak empon-empon ya misalnya, seruni itu. Dari jahe, serai, terus apa ya, gula batu sama jeruk nipis, nah itu jadikan empon-empon. Waktu itu kan pas apa, COVID. Nah, itu minumannya seperti itu, sampai sekarang Mbak, alhamdulillah. Itu yang paling favorit, disukai banyak orang seperti itu. Angkringan itu salah satu kuliner yang merakyat di Jogja. Mungkin ya ini pandangan saya aja. Wisatawan luar dari Jogja, mungkin kalau ke Jogja ya ke angkringan. Selain di kuliner-kuliner yang banyak itu Mas ya. Karena yang dikangenin ya angkringan itu sih kayaknya. Kalau aku ngelihat orang angkringan itu membangun hubungan antara penjual yang punya angkringan sama si pelanggan. Itu kayak keluarga gitu loh. Kok suwe orang ning kene? Ya iki lho ayo makmu. Suwe tak gawe es teh, wes dah enggak. Karena itu. Jadi saya ngerasa hubungan yang dibangun sama pemilik angkringan itu luar biasa, harmonisnya, keluarganya itu. Kita kan nggak mau ikut orang terus ya, misalnya gitu. Nggak mau ikut orang terus, ada teman-teman Pak nyoba usaha sendiri. Terus kita bagaimana usaha apa ya, coba usaha angkringan itu. Nah, terus nyoba yang dulu usaha angkringan, dan angkringan pun sewa Mbak ya, per hari dulu ya, per hari sekitar 2.000 semalam. Terus alhamdulillah 3 bulan kemudian kita jualan di pasar. Setelah itu kita bisa beli sendiri. Keinginan yang paling utama kan saya punya keinginan bagaimana kita bisa punya rumah sendiri gitu. Karena agak tenang Mbak. Itulah seperti itu kira-kira.
kebetulan kemarin ini dinamain angkringan dengan tebu karena dulu sini sebagai tempat untuk untuk nimbang tebu itu lah Mas, tebu yang pabrik gula. Sebelum masuk pabrik gula itu dibawa ke sini untuk ditimbang dulu, dan sehabis ditimbang terus dikirim ke pabrik gula Madukismo. Ya, sehabis Covid kan kita mikir untuk meningkatkan ekonomi warga di sini ya, khususnya di Dusun Mudah ini. Kita mengumpulkan ide-ide yang ada. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang saja, tetapi seluruh pihak yang mempunyai ide-ide kreatif untuk dituangkan, kemudian menjadi sebuah sistem yang namanya angkringan timbangan tebu. Makanan kita juga sistemnya titip jual. Kalau jam 11 ini mesti kalau yang nggak laku kan kita share di grup pedagang gitu ya. Kalau yang barang-barang masih masih tidak terjual, dimohon untuk diambil. Dan kalau setengah jam dari waktu yang kita tentukan diambil, berarti kan makanan itu diikhlaskan lah, istilahnya diikhlaskan untuk dimakan dari kru maupun di siapa yang mau membutuhkan. Pengunjung yang di sini, ini kita tawarkan adalah ini konsep kekeluargaan. Quality time dengan keluarga, interaksi dengan keluarga bisa di sini. Mau berapa orang silahkan, tergantung tempatnya. Dengan quality time otomatis yang punya anak ada referensi, ada lihat kereta, ada lihat sawah. Gitu. Anak-anak remaja maupun dewasa yang suka musik ada live musik, bisa nyanyi. Gitu. Jadi monggo, dulu tidak hanya makan saja. Kami menghargai seluruh orang, siapapun, sekecil apapun di sistem kami itu punya peran. Seperti sebuah sepeda, seringkali saya sampaikan ke forum-forum, mau jadi bautnya, mau jadi pentilnya, nggak bisa semua ingin jadi bannya, tidak semua ingin jadi pedalnya, tapi seluruhnya punya andil, punya peran, sekecil apapun itu. Seiring waktu berjalan, generasi muda lebih sering memilih coffee shop daripada angkringan, seperti burung-burung yang terbang menuju pepohonan yang lebih hijau. Coffee shop menawarkan tempat dan suasana yang lebih nyaman, spot foto instagramable yang memikat mata, dan menu-menu kekinian yang menggugah selera. Arus informasi yang mengalir cepat seperti sungai deras, serta keinginan untuk tidak ketinggalan tren membuat kaum muda dengan mudah menemukan permata tersembunyi yang menyuguhkan suasana baru. Namun, pesatnya perkembangan itu tak membuat angkringan meredup. Angkringan ibarat bintang yang tetap bersinar di langit malam, bahkan ketika kota bertransformasi. Pascalis Satyantara. Di sini saya sebagai pengelola dari warung Kelangenan. Angkringan di Jogja disebut angkringan, menurut saya menyebut berdasarkan cara menyantapnya begitu. Yang disajikan itu hidangan sehari-hari. Nah, cara menyantapnya yang kebiasaan orang dengan cara ngangkring ya. Ngangkring itu artinya bisa diartikan kurang lebih salah satu kaki dinaikkan ke atas dengan posisi yang santai sambil menikmati hidangan. Hidangannya itu di Klaten dan di Solo itu lebih sering dinamai dengan HIK, kepanjangan dari hidangan istimewa kampung. Nah, sebetulnya itu hidangannya yang ada di angkringan pun
menurut saya hidangannya mirip-mirip dengan itu. Cuman kalau di Jogja lebih sering orang menyebutnya dengan angkringan. Kelangenan sendiri itu artinya kegemaran. Tapi lebih spesifik bedanya dengan kegemaran itu kan secara luas ya. Nah, kelangenan itu lebih bisa didefinisikan kegemaran yang benar-benar bisa dilakukan setiap hari. Jadi kita pengen kelangenan hadir sebagai kelangenan. Kalau di warung kelangenan itu kita menyajikan bakaran per meja. Kita menyajikan bakaran per meja sebagai tambahan pengalaman para pengunjung dan kenikmatan pengunjung masing-masing untuk bisa membakar sate-satean di meja masing-masing. Bukan dengan sengaja memadukan tradisional dan modern. Tapi bagi kami itu salah satu cara kami untuk terus eksis ya. Untuk terus eksis, jadi kami tetap punya pondasi yang kuat bahwa kita menyajikan makanan berbasis angkringan dengan menu-menu angkringan. Tetapi di satu sisi kami terus peduli dengan kenyamanan pengunjung. Ya, tantangannya memadukan antara kenyamanan dan harga yang murah. Di tengah pergerakan zaman sekarang yang kadang-kadang sulit ditebak. Kita punya tagline 3 kata, nikmat, hemat, sehat. Kami sangat bersyukur kami bisa punya kesempatan untuk menerima beberapa tamu penting ya. Saat itu tahun 2019 Presiden Jokowi itu santap malam di warung Kelangenan. Harapannya kami bisa lebih memenuhi kenyamanan yang diinginkan para pelanggan. Angkringan bukan sekedar tempat makan. Dari senja hingga larut malam, angkringan menjadi saksi bisu percakapan hangat dan kisah-kisah kehidupan yang saling berbagi di antara sesama pengunjung. Setiap gelas teh hangat dan setiap tusuk sate di angkringan adalah simpul yang mengikat erat tali persaudaraan di kota ini. Marilah kita terus mendukung dan melestarikan angkringan, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bukti bahwa di tengah segala perbedaan, kita tetap bisa bersatu dalam kesederhanaan.